warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, sebelum melihat channel ini, like, subscribe, and comment ya guys, biar channel kami yang pertama ini akan ada channel-channel yang berikutnya. Di sini kami akan membahas tentang kehidupan, semua kehidupan dari A sampai Z kami akan bahas. Namun yang pada channel kali ini kami akan membahas tentang pernikahan. Jadi sharing-sharing yang belum menikah kepada yang menikah, karena saya alhamdulillah udah menikah 2 bulan setengah, sedangkan teman saya ini, sohib karib saya ini belum menikah. Doakan guys cepat menikah. Silakan. Beliau mau mengajukan 3 pertanyaan kepada saya yang sudah menikah. Silakan. Satu pertanyaan yang pertama, silakan Pak. Untuk pertanyaan pertama, biasanya nih Pak Asep, orang ketika mau menikah ini ada yang pengen menikahnya itu mengumpulkan harta terlebih dahulu. Nah, baru setelah terkumpul harta baru dia menikah. Nah, karena mungkin kalau belum ada harta karena mungkin tasyakak ya, karena mungkin ragu. Nah, tapi ada juga Pak Asep, di sebagian orang ini seadanya saja karena dia ingin menikah, kemudian dia menikah. Karena setelah menikah barulah membangun perekonomian. Bahkan tidak sedikit ada juga orang yang ketika membangun ekonominya setelah menikah itu juga mereka sukses itu. Jadi kira-kiranya nih pengalaman Pak Asep nih, ketika menikah itu apakah persiapannya sudah matang benar-benar dalam masalah materi, atau dengan keyakinan kemudian membangun sebuah materi dalam berkeluarga, sehingga berjalanlah keluarga dengan keyakinan tersebut. Nah, kira-kira nih Pak Asep mengambilnya jalan yang pertama atau jalan yang kedua? Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Pak Ing. Jadi begini ya, tentang pernikahan itu. Nikah itu adalah sunat Rasulullah. An-nikahu sunnati. Yang menikah itu mengikuti sunatku. Karena dengan wasilah pernikahan kita insya Allah sudah, bukan insya Allah lagi, sudah terjelaskan di dalam keterangan orang yang menikah itu sudah menyempurnakan iman. Jadi orang yang belum menikah belum sempurna imannya. Jadi masih setengah ya orang yang menikah itu. Kalau yang udah menikah udah 1, imannya udah sempurna. Jadi kembali lagi ke pertanyaan Pak Ing, apakah harus menikah dulu materi mengikuti, atau harus materi terlebih dahulu terus menikah? Itu mempunyai keinginan masing. Setiap orang mempunyai keyakinan masing-masing. Ada yang ingin mencari materi dulu baru menikah, ada yang menikah dulu nanti materi bisa dicari bersama-sama. Dalam intinya kalau kita sudah mempunyai keinginan menikah dan bisa menafkahi, walaupun menafkahi dalam artian sehari pahitnya itu 10.000 20.000, menikahlah. Karena kalau tidak menikah itu nafsu biologisnya dipertanyakan. Jadi percuma kalau sekarang kita mengumpulkan dulu materi, kalau nafsu biologisnya mau dikemanakan? Kan kita manusiawi mempunyai nafsu biologis kan. Itu nafsu biologis itu harus dipertanyakan bagi orang-orang yang belum menikah. Nah Pak Ing, awas dipertanyakan itu. Jadi Pak Ing kalau udah ada calon, udah mempunyai keinginan, udah bisa menafkahi walaupun hanya 1.000, 2.000, 3.000, mudah-mudahan 10 juta, majulah untuk menikah. Materi bisa dicari, yang penting kita jalan. Jadi intinya ya sahabat, intinya guys, jadi yang dapat kita ambil daripada pengalaman Pak Asep ini adalah modal inti daripada yakin ya. Karena mungkin kalau mengumpulkan materi sebesar apapun, karena materi itu ya istilahnya jauh ya, kalau kita mengejar materi mungkin tidak akan ada habisnya. Kalau kita sudah punya mobil, kita ingin punya kapal. Kalau kita sudah punya kapal, ya apalagi mati dalam keadaan belum menikah gitu lah, keburu tua.
Jadi intinya kalau kita sudah yakin, nah kemudian ada istilah kaidah al yakin la yajalu bisak. Nah, Yakin jadi itu yakin itu tidak akan mengalahkan keraguan itu. Jadi jangan Pak Asep ini dengan bismillah, dengan yakin kalau sudah ada pasangan, kalau sudah sepakat walaupun materi misalkan tidak seperti orang dengan banyak materi atau apa, yang penting kalau sudah yakin bismillah jalan. nah begitu. Karena gini ya Pak Ing, jujur saya khitbah ketiga kali baru bisa menikah. Bagaimana itu ceritanya? Yang pertama saya khitbah kepada orang Garut. Karena saya itu waktu kuliah dipertanyakan begini ya, kalau bahasa Sundanya. Aa teh bade serius semua, pami serius datang ke bumi. Dari sana saya berpikir, karena saya masih kuliah, kalau nikah gimana nanti, belum punya kerja. Pikiran saya itu pikiran gak bener padahal itu. Bagaimana nanti menafkahinya. Tapi saya yakin harus bisa membuktikan, karena cinta itu harus dibuktikan. Saya datanglah ke Garut untuk menghitbah, namun bukan jodoh. Si perempuan itu ingin terjamin materinya. Jadi kalau mau menikah dengan saya harus siapkan fisik pesak masuk. Ya saya kan keadaan kuliah mau skripsi, selesai belum punya pekerjaan tetap, tapi punyalah sampingan mah adalah sedikit-sedikit buat mencukupi hidup sehari-hari. Dari sana saya ya dalam bimbang galau yang luar biasa itu, sampai-sampai saya sedih sangat mendalam di sana. Batin saya berperang harus bagaimana ini. Tapi alhamdulillah saya pesantren bareng ini dari mulai keluar SD sampai sekarang itu ya alhamdulillah punya dasar. Jadi buat apalah walaupun batin tersiksa, buat apa untuk bunuh diri, terus hadapi masalah. Jadi yang kedua saya hitbah lagi, karena yang orang Garut itu menargetkan fisik pesak-pasak. Ya kan saya orangnya bukan orang yang kaya. Kalau orang kaya mah ya buat apa nikah dengan ecek-ecek, mending nikah sama Luna Maya. Yang kedua saya dari sana untuk merepresentasikan diri, saya udah ganti pekerjaan, dari mulai ngajar bahasa Arab, ngajar di SD, ganti pelayan restoran, karena pikiran saya kacau, ingin menikah. Ini bagaimana menikah, ingin menikah sambil cari-cari. Kebanyakan wanita zaman sekarang ya begitu, ingin terjamin materinya. Karena kalau wanita yang sudah menikah, kamu ingin menikah, kalau udah menikah nanti terasa bukan cinta tapi materi. Nah tapi saya tidak begitu. Saya ingin cari wanita yang benar-benar ingin maju bersama. Ketika tidak ada materi maju, tidak ada materi ya maju sekali gitu. Nah begitu. Yang kedua saya sambil kesana kesini cari lagi hitbah, mendapatkan wanita yang bercadar. Dari mana itu mendapatkan wanita yang bercadar? Dari aplikasi micet. Kan aplikasi micet itu aplikasi dalam kutip negatif ya. Nah saya kebetulan ini kok ada satu orang yang tidak negatif, tidak BO ya. Ya ada yang nyangkut, yang dicadar. Ya di sana saya temui langsung ke orang tuanya, ke ibunya. Begini Bu, saya akan menghitbah anak ibu, saya ingin menikahi anak ibu. Karena si wanita juga ingin langsung menikah. Dari sana si wanita itu udah saya sudah saya ajak ngobrol berdua. Kamu sudah siap menikah? Kalau sudah siap, ayo kita menikah. Saya siap, kata wanita bercadar itu. Setelah menghitbah, dari sana saya menghitbah sama orang tua lagi, kedua kali ya. Yang pertama ke Garut sama orang tua sama keluarga menghitbah, yang kedua menghitbah lagi ke Bandung karena gagal maning yang pertama. Yang kedua menghitbah lagi. Setelah menghitbah ditunggu keputusan dari wanita sekitar 2 bulanan. Ternyata si wanita itu ingin resepsi mewah. Dari mulai riasan ingin mewah, ditarget sekian juta, ayo kita minta sekarang. Kalau tidak punya sekian juta, itu kata orang tuanya. Jadi saya tidak jadi nikah lagi, gagal maning
gagal maning. Inilah materi ya, catat nih materi lagi gagal maning. Kata si wanita itu, Asep sanagi hapuntenna, terus yang sudah ada perselisihan antara dua keluarga tentang resepsi. Jadi silakan Asep cari wanita lagi. Dari sana saya lebih baik cari lagi daripada menyiksa diri ingin menikah terus menunggu wanita itu setahun lagi. Buat apa? Jadi saya cari lagi dan alhamdulillah saya dapat yang ketiga kalinya menghitbah dan dor. Gila. Dan alhamdulillah Puncak. sekarang nikah. Itu juga modal dengan yakin, dengan kejujuran, tidak ada yang disembunyikan. Gila, ida sohan niat. Nah, jika benar-benar niat pasti ada itu. Jadi sekarang saya sudah menikah itu bukan dengan modal keberuntungan, tapi modal dengan